Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Rut pasal 2. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Waktu makan, Boas berkata kepadanya, "Kemarilah, makanlah roti ini dan celupkan potongan rotimu ke dalam saus cuka ini." Lalu ia duduk di samping penuai-penuai. Boas memberikan gandum panggang kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintahkan hamba-hamba lelakinya, "Di antara berkas-berkas gandum pun, izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Rut pasal 2 ayat 17. Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, banyaknya kira-kira seeva jelai. Renungan hari ini berjudul Pemeliharaan Ilahi. Pemeliharaan ilahi kerap keliru diartikan sebagai tindakan satu arah. Hanya satu pihak yang berperan, yakni Tuhan. Tuhan saja memberkati, lalu manusia tinggal menerima dan menikmati berkat Tuhan. Seolah tidak dibutuhkan inisiatif manusia untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu adanya upaya atau bekerja. Faktanya tentu tidak demikian. Membaca kisah Rut akan membantu kita mengerti kebenaran ini. Rut mengalami pemeliharaan ilahi saat pulang ke tanah Yehuda bersama mertuanya Naomi. Ia makan kenyang, bahkan ada sisanya. Ia membawa pulang ke rumahnya persediaan bahan makanan yang melimpah. Pada akhirnya, ia menjadi istri Boas, seorang pria terpandang dan kaya raya. Terlihat jelas peranan Tuhan memberkati Rut. Namun, apabila kita amati, ada juga peranan Rut di situ. Rut berinisiatif memungut bulir-bulir jelai di belakang para penyabit. Sesudah mendapat izin dari mertuanya, ia segera melangkahkan kakinya ke ladang di mana Tuhan menuntunnya. Dari pagi sampai saat mata Boas, si pemilik ladang itu memandangnya, ia terus sibuk bekerja. Kemudian Rut menjalankan usul Naomi untuk menyelinap ke tempat pembaringan Boas demi dapat bercakap-cakap dengannya perihal kelanjutan masa depannya. Benar, Tuhan suka memberkati, bahkan secara melimpah. Namun berkat tidak begitu saja turun dari langit. Tidak otomatis segala kebutuhan tersedia di depan mata. Selain peranan Tuhan, dituntut juga peranan manusia. Maka tidak dapat manusia mengatasnamakan pemeliharaan ilahi untuk menoleransi kemalasan atau keengganan. Jika rindu diberkati,
maka munculkan inisiatif kita. Maulah kita berupaya, sing-singkan lengan untuk giat bekerja. Kebenaran bahwa Tuhan memelihara kehidupan tidak boleh dijadikan alasan bagi manusia untuk berpangku tangan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.